Menjua-jua man banta kerina ke kalangan kami Moria. Iba suari indah, si jadi tema PA Morianta tetaplah ibas dalam Tuhan. Adi syukuri perjalanan kegaluhan ta, pernah ngeakap ndu kita bas keluh te indah papa. Artinya pernah nggak kita meninggalkan Tuhan dalam hidup kita? Mungkin saja pernah. Ketika kita mempunyai pergumulan yang begitu berat, benci jadi kita meninggalkan Tuhan. Tetapi yang istimewanya, kita masih datang kepada Tuhan. Tetapi uga akapdu adina, likala di tengah-tengah kegeluhan na indah, si Tuhuna dia sudah benar-benar meninggalkan Allah. Tetapi dia tidak mau kembali kepada Allah. Masih jadi man bangsa Israel. Radurasi entah bahwa Tuhan sudah begitu menunjukkan kasihnya man bangsa Israel. Alu ngarak-ngarak bangsa Israel i Mesir nari ku tanah Kanaan. Saja ngenca kencaya sebas tanah Kanaan, justru mereka akhirnya terpengaruh oleh dibata sideban. Rikut perilaku sini ilakukan kalak Kanaan. Mesir bahan caci dakel pusuh dibata. Ija bangsa Israel masih datang kepada Tuhan. Radengaya lembah mandi bata ibas bait Allah. Saja ngenca gana-gana nandaipi ibabana kaku bas rumah pertoton. Kekelengan di bata. Hal itu sangat Allah benci. Ketika seseorang itu menduakan Tuhan di dalam hidupnya. Janah kekelengan di bata lah terjem tetapi apa yang dilakukan oleh orang Kanaan lakukan bangsa Israel. Sebab tupung paksa side lit sada ingan hinong gelarna ije ipajeken batar-batar guna banci mempersembahkan anak side laki ras anak side beru. Padahal kalau kita baca dalam kitab Ulangan, sebelum bangsa Israel memasuki tanah Kanaan, Allah sudah mempersingatkan bangsa Israel arah Musa, segelah olah pagi bangsa ngikuti bangsa si dapetina, alu mempersembahkan anak nasi di laki entah anak nasi di beru. Tetapi nyatana kencak ia sebas tanah Kanaan, dia membuat tempat untuk mempersembahkan anak nasi di laki, ras anak nasi di beru. Kekelengan di bata. Adi si idah ibas Yeremia walu ayat 4 10 si jadi teks indah. Bangsa Israel yang sudah jelas-jelas meninggalkan Tuhan atau menduakan Tuhan, tetapi dia tidak pernah merasa dia itu menduakan Tuhan. Ditangkap muka begini. Jelas-jelas bahwa dia sudah menduakan Tuhan, tapi bas dirina ialah menduakan Tuhan. Maka Nina dibatar kelang-kelangkan Jeremia ibas ayat 4 Nina baginda. Apabila orang jatuh, masakan ia tidak bangun lagi? Mengapa bangsa ini berpaling terus menerus? Aku telah memperhatikan dan mendengarkan, mereka tidak berkata dengan jujur, tidak ada yang menyesal karena kejahatannya. Adiaka mulit kelak guling, lah ia tedis-tedis. Kita pasti bertanya, loh kenapa dia ya? Udah jatuh kok nggak berdiri? Anding-andingen mankala si enggondau ras di bata, tetapi dia tidak merasa jauh dari Tuhan.
Singgo iakapna itu adalah suatu hal yang biasa. Litakapnu kalah bagi, litakapnu kita bagi. Padahal itu jelas-jelas sebenarnya sesuatu hal perbuatan yang memang benar-benar tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tapi bas dirinta, itu sudah biasa, karena biasa yang kita kerjakan. Misalnya kamu menkala si erbual, git erbual, ketika dia berbohong, dia akan tidak pernah merasa itu salah lagi. Ya sudah biasa, seakan-akan itu tidak dosa lagi. Janah banci jadi litkang kalak si biasa ia asal sakit, dia kembali bertanya kepada dukun, dia berobat kepada dokter, dia berdoa, tetapi dia juga berdukun. Tetapi bas dirina itu tidak apa-apa, saya kan nggak ikut menyembah iblisnya, saya kan hanya cuman bertanya soal sakit apa, obatnya apa. Kekelengan di bata, rupanya apa yang kita kerjakan dan terus menerus kita kerjakan akan menjadi suatu kebiasaan dan kita bisa merasakan bahwa itu bukan dosa lagi. Sini terjadi man bangsa Israel, sehingga Nina bas ayat 4, masakan dia jatuh tetapi dia tidak berdiri lagi. Bagaimana bangsa Israel bisa berpaling kepada Allah ketika dia merasakan bahwa menyembah Allah, menyembah berhala, mempersembahkan anak-anak laki-laki dan diberut itu tidak salah. Hati-hati kita. Di tengah-tengah kegeluhan tak indah, ada suatu kebiasaan yang sebenarnya itu sudah salah, tetapi karena sudah menjadi kebiasaan kita, kita tidak menganggap itu salah. Maka si usur-usur tetap ije. Padahal Allah sangat membenci akan hal itu bagi kita. Misalnya kakak tupung hari minggu adinggu si biasa kenlah pernah kebaktian. Lanai pikam pagi kebaktian terus tidak kebaktian, kamu pasti tidak akan pernah merasa bersalah. Sudah biasa, gak apa-apa. Tapi adina biasa kamu kebaktian, sekali kamulah kebaktian pasti merasa tidak nyaman. Kalau setiap hari kamu tidak pernah berbohong, sekali kamu berbohong, pasti ada rasa gelisah di hati. Adilah kamu pernah kudukun, ibas nungkun pertambar, sekali kamu bengket kubas rumah dukun, kamu akan selalu tidak merasa tenang. Artinya kekelengan di bata. Kalau hal yang pertama kita kerjakan dan kita tidak tenang, kiranya kembalilah kepada kebenaran Allah. Tetaplah kita berjalan di bata. Janah kekelengan di bata. Ninapi di bata ke arah Jeremia, man bangsa Israel. Burung ranggum di udara mengetahui musimnya. Burung tekukur, burung layang-layang, burung bangau berpegang pada waktu kembalinya. Tapi umatku tidak mengetahui hukum Tuhan. Burung ranggum rupanya dia sangat peka sekali terhadap musim. Kalau lagi musim dingin dia akan ke Afrika. Tapi kalau dalam musim panas dia akan ke Eropa dan Asia. Dia sangat peka. Kenapa umatku tidak sepeka mereka? Artinya ikatakan kenapa umatku Israel nggak peka? Bahwa aku sudah marah, tetapi mereka tetap merasakan mereka tidak salah. Kekelengan ini bata. Artinya dah kambas keluta indah. Perlu ke kita peka. Karena siakap dengar kita ardalan bas dalan di bata. Padahal kita sudah sangat jauh sekali keluar dari jalan Allah. Pekalah. Peka nangdangi keluta. Peka nangdangi apa yang Allah lakukan bagi kita. Jangan kita anggap itu biasa saja. Ya sudah itu biasa.
Padahal Allah sudah sangat marah sekali terhadap kita. Pekalah kita setelah ketika kita tahu ini bukan jalan Tuhan. Oh, ini adalah peringatan Tuhan. Oh, ini Allah sudah marah. Aku kembali ke jalan Tuhan. Tetap kita ibas dalan di bata. Jadi kegelengan di bata. Di tengah-tengah kegeluhan tak indah. Banci jadi bahwa teman tak kange siningatkan kita. Ibas kita benar-benar di jalan Tuhan atau tidak. Adina sinan izin dan redakam kalak bijak yang mengetahui akan Taurat itu sendiri yang melakukan tidak berjalan dalam hukum Taurat. Artina si meteh surat p lanai erdalan ibas dalan di bata. Tetapi ketika misalnya kita ditegur oleh serayan Tuhan, pengurus Morianta, pengurus PJJenta, majelis, kiranya kita bisa mengintrospeksi diri. Benar gak aku di dalam jalan Tuhan? Oulahkah kita merawa? Sini katakan kita silang langgo memulih kamu. Kamulah urus Bandung. Artinya ketika mereka menegur, kita masih terbuka untuk ditegur. Karena kita mau berjalan di dalam jalan Tuhan. Kita mau kembali berjalan dalam jalan Tuhan. Kita tidak mau terus di dalam amarah Tuhan sama seperti bangsa Israel. Sini katakan ayat 10. Sebab itu aku akan memberikan istri-istri mereka kepada orang lain. Ladang-ladang mereka kepada penjajah. Sesungguhnya dari kecil sampai besar semuanya mengejar untung, baik nabi maupun imam, semuanya melakukan tipu. Artinya bahwa ada sesuatu hal yang dampak dari yang kita lakukan kalau tidak berjalan dalam jalan Tuhan. Maka kekelengan kami moria kerinana. Di tengah-tengah geluta, lah katakan kami kita tidak punya pergumulan. Masih banyak pergumulan kita. Masih banyak pencobaan datang dalam hidup kita. Tetapi tetaplah berjalan di jalan Tuhan. Orang yang setia kepada Tuhan, Tuhan akan pasti menolongnya melalui kuasa keajaibannya. Amin.